Kabarnya hari ini Alhamdulillah sehat walafiat. Jadi saya senang sekali kita bisa berkumpul lagi pada agenda rutin kita di saat ini untuk komunitas belajar kita di SPP satu Pemerintahan. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini, saya ingin mengingatkan kembali 3 ide besar kita. Jangan sampai lupa di setiap pertemuan harus saya ingatkan. Yang pertama, kita harus fokus pada proses pembelajaran. Dari diskusi yang kita lakukan harus berfokus pada pembelajaran. Kemudian kita membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab. Kenapa? Karena kita semua tidak bisa berbuat kalau tidak berkolaborasi. Dan yang ketiga, berorientasi pada hasil. Jadi harus ada hasilnya pada proses pembelajaran. Nah, itu ada 3 ide besar kita. Baiklah, mungkin kita mulai saja kegiatan kita hari ini. Untuk agendanya itu kita akan mulai pada refleksi. Jadi kita akan merefleksikan apa saja yang sudah kita alami 1 minggu yang lalu. Tantangan apa yang kita dapatkan dalam 1 minggu terakhir terkait proses pembelajaran di kelas. Baik, mungkin saya langsung saja. Ada hari yang ingin menyampaikan tantangan yang diperoleh selama 1 minggu ini? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin bukan karena kebetulan kami adalah guru yang mampu mata pelajaran yang sama yaitu matematika, tapi kayaknya di semua mata pelajaran menghadapi masalah yang sama seperti kami. Siswa itu menjadi respon seperti itu ada juga saya hadapi, tapi lebih banyak dia takut atau tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Saya tidak tahu masalahnya apa. Yang jelas yang saya hadapi adalah ketika saya bertanya seperti yang Ibu Ros sampaikan tadi, kurang respon karena dia takut atau bagaimana untuk mengungkapkan apa yang menjadi pendapatnya seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, jadi mungkin sebagian besar dari teman-teman mengalami itu ya. Ya begitu ya, sama ya. Ya, jadi baiklah, untuk itu kita sudah temukan tantangan baru kita di minggu ini. Jadi terkait murid yang kurang bersemangat atau kurang respon ya dalam menyampaikan pendapat. Nah, jadi itulah yang akan menjadi topik kita pada pertemuan komunitas belajar kita hari ini. Kita akan mencoba berdiskusi dan merencanakan tindak lanjut apa untuk bisa membantu dalam perbaikan pembelajaran sehingga peserta didik bisa lebih aktif dan bersemangat dalam memberikan pendapat. Baik, nah untuk bisa lebih menyemangati kita tentu kita juga harus punya mimpi. Nah, tentunya apa nih yang akan menjadi mimpi kita? Ya, kita akan sepakati hari ini. Akan target kita untuk minggu depan. Baik. Saya punya mimpi, siswa saya melalui masalah yang terjadi ini kita berdiskusi dan mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi bersama. Saya punya mimpi, saya ingin siswa ini jadi lebih bersemangat lagi, secara terbuka, lebih berani lagi untuk mengungkapkan pendapat mereka tanpa ada tekanan tentunya. Secara mandiri mereka punya sikap untuk lebih percaya diri, pokoknya lebih percaya diri memberikan pemahaman mereka, pendapat mereka, sehingga saya mengetahui mereka ini paham tidak dengan apa yang saya ajarkan. Mungkin kalau mereka merespon berarti mereka paham seperti itu. Itu mimpi saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya rasa kita juga memiliki mimpi yang sama dan sekarang kita akan mengangkat mimpi itu dan kita akan tuliskan pada kapan mimpi kita. Ya, jadi supaya kita ini menjadi pengingat kita, menyemangat kita setiap kali kita masuk ke ruang guru, kita melihat mimpi kita bersama dan kita akan berusaha untuk mewujudkannya. Baik, kita sepakat semua dengan mimpi ini? Oke, alhamdulillah. Baik, silakan kita akan tuliskan di vision board kita di papan ini. Murid berani. Ya, baik. Kita sudah sepakat ini dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Oke, baik. Sekarang selanjutnya tadi sudah disampaikan ya tantangan-tantangan dari teman-teman, kita sudah menuliskan mimpi kita. Nah, sekarang kita harus identifikasi dulu. Ya, apa sih penyebab dari kurang berani siswa menyampaikan pendapat? Nah, mungkin ada yang ingin teman-teman memberikan pendapatnya, boleh silakan. Ya, terima kasih. Masalah tadi sebenarnya ya, yaitu banyak siswa yang tidak aktif dalam proses pembelajaran dan kurang pemahaman materi yang diberikan. Mungkin juga dari segi medianya ya kurang menarik. Nah, itu saja. Bagaimana teman-teman? Kira-kira seperti itu juga kendalanya? Ya, Ya, strategi ya.
mungkin dengan media. Oke, apakah ada yang teman-teman yang punya ide nih, kira-kira media apa atau strategi apa yang cocok yang bisa membantu kita? Ya, terima kasih. Menurut saya untuk menumbuhkan semangat siswa dalam belajar, ada beberapa yang bisa kita lakukan. Sesuai dengan yang sudah saya lakukan di kelas, kita bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, meningkatkan semangat siswa dalam pembelajarannya. Itu menurut saya. Terima kasih, saya setuju sekali dengan Pak Feby. Karena saya sendiri juga sudah menerapkan di kelas itu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menyiapkan media pembelajaran yang menarik sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, saya rasa saran yang diberikan oleh teman-teman sangat bagus dan saya akan coba menerapkan. Saya bisa tangkap dari dua teman-teman yang menyampaikan bahwa kita harus lihat kebutuhan murid. Karena kita sudah sepakat untuk mencoba menerapkan itu, mungkin kita harus memiliki tolak ukur nih. Indikator apa yang bisa yang memberikan kita informasi sejauh mana keberhasilan dari strategi yang sudah kita lakukan. Nah, jadi harus ada teknik yang bisa kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan, bagaimana kemampuan siswa dalam mengumpulkan pendapat. Ada mungkin yang teman-teman yang punya saran terkait strategi apa yang bisa kita lakukan untuk mengetahui bahwa kegiatan belajar kita itu sudah mengakomodir kemampuan siswa atau melatih siswa untuk mampu berani menyampaikan pendapat. Ada? Oh iya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dilihat dari keadaan siswa kita supaya mereka punya motivasi untuk ada kembali di dalam kelas, saya kira media yang perlu kita terapkan menurut saya, jadi kita perlu mungkin menyiapkan semacam lembar instrumen. Saya sangat setuju dengan pendapat Tuan. Jadi kita harus memang harus menyiapkan instrumen. Nah, di dalam instrumen itu ada memang beberapa indikator yang perlu diperhatikan. Nah, yang pertama itu adalah persesuaian pendapat. Ya, persesuaian pendapat dengan materi yang kita berikan. Kemudian yang kedua ada pelajaran. Kemudian yang ketiga ada pemberanian. Yang keempat itu kejelasan. Dan yang kelima itu adalah perubahan ide. Nah, dari lima indikator ini adalah teori yang sudah saya pelajari. Jadi nanti bisa kita terapkan untuk masukkan dalam instrumen. Betul sekali ya, jadi benar sekali kita memang harus memiliki instrumen dengan indikator tadi. Kenapa? Karena kalau tidak memiliki instrumen yang jelas dan memiliki indikator yang jelas seperti tadi yang jelas oleh Bu Febri, tentu kita tidak akan mendapatkan data yang valid. Nah, terkait kemampuan dalam pendapatnya. Jadi kita bisa mulai merancang kegiatan pembelajarannya dalam bentuk modul belajar sehingga nanti bisa kita terapkan dalam tahap pelaksanaan di minggu depan. Jadi kita sudah mulai bisa melaksanakannya di minggu depan. Ya, jadi mungkin ada yang disampaikan, silakan. Ya, saya ucapkan terima kasih mungkin dari teman-teman sudah memberikan saran yang luar biasa sehingga saya akan mencoba menerapkan saran dan masukan dari teman-teman. Tapi jika tidak berkeberatan, saya minta kesediaan teman-teman untuk mengobservasi saya di dalam kelas ketika saya mencoba melakukan proses pembelajaran yang teman-teman sudah lakukan sebelumnya sehingga saya itu menjadi tolak ukur untuk saya apakah memang berhasil yang saya lakukan atau tidak. Terima kasih. Iya, betul sekali ya. Jadi kita bisa mendapatkan informasi jadi biar juga bisa mendapatkan informasi yang keberhasilan terkait kita dari pembelajaran. Ada kan kondisi yang bersedia untuk melakukan observasi? Oh iya. Masalah observasi soal saya yang akan masuk dalam banyak ini supaya terlihat bagaimana kita melakukan baik. Terima kasih. Hari ini kita sudah berhasil melakukan refleksi, kemudian kita sudah bisa memulai tahap pelaksanaan dan mungkin kita bisa menjadwalkan kembali minggu depan hari Sabtu di waktu yang sama. Baik, kita sudah sepakat. Model pembelajaran itu identik ciri khasnya ada namanya sintak. Nah, sintaknya yang mana? Ini. Nah, ini ada namanya orientasi pada masa didik. Ini orientasi kita masuk dalam pembelajaran. Di tahap pelaksanaan, guru tidak lagi sungkan untuk saling mengamati proses pembelajaran di kelas. Tujuannya bukan untuk menilai cara mengajar guru, melainkan untuk saling memberikan masukan terkait efektivitas proses pembelajaran. Memperbaiki diri dalam proses pembelajaran kami. Terima kasih. Pesan saya bahagia sekali karena hari ini untuk hari ini sudah cukup baik. Ya.